Halo, perkenalkan nama saya Rada Rizkyanti Patoding. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi informatika dengan mata kuliah saya pengantar teknik informatika. Kali ini saya akan membahas mengenai jaringan komputer. Ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu pengertian jaringan komputer, kemudian jenis-jenis jaringan komputer, kemudian macam-macam perangkat jaringan komputer, kemudian topologi jaringan komputer, kemudian protokol jaringan komputer, dan manfaat jaringan komputer. Oke, kita mulai dari pengertian. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberi layanan atau servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut peladen atau server. Desain ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Yang kedua, jenis-jenis jaringan komputer. Ada beberapa jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama itu LAN atau Local Area Network. Jaringan lokal atau LAN adalah jenis jaringan yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau organisasi kecil di mana seluruh komputer terletak di satu lokasi yang sama. Luas jangkauan suatu jaringan LAN mencapai 10 km. Dan yang kedua itu PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencangkup wilayah yang lebih kecil, misalnya pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet dan serta printer, dan tidak memerlukan resolusi yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Kemudian yang ketiga, CAN atau Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademis. Kemudian MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Kemudian ada WAN atau Wide Area Network, merupakan kumpulan dari LAN yang terbesar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM atau X25 serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Kemudian ada internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencangkup hampir seluruh penjuru dunia. Kemudian VPN atau Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman, dan VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Pembahasan yang berikutnya yaitu macam-macam perangkat jaringan komputer. Ada beberapa macam perangkat jaringan komputer. Yang pertama itu server. Server berperan sebagai media penyimpanan data dan mengelola jaringan komputer. Pada umumnya, server memiliki spesifikasi hardware yang lebih tinggi dibandingkan komputer klien. Kemudian yang kedua ada kabel jaringan. Untuk menghubungkan klien dengan server atau perangkat lainnya, diperlukan adanya kabel jaringan. Ada berbagai jenis kabel jaringan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing seperti coaxial, fiber, dan twisted pair. Kemudian ada hub dan switch. Hub dan switch adalah dua perangkat berbeda yang memiliki satu kegunaan yang sama, menghubungkan beberapa komputer ke dalam satu jaringan. Kemudian ada Network Interface Card atau NIC. Network Interface Card seringkali disebut sebagai LAN card yang memiliki fungsi untuk menghubungkan komputer ke dalam sebuah jaringan. Kemudian ada router, merupakan perangkat jaringan yang berperan untuk menghubungkan jaringan kabel atau LAN dengan jaringan nirkabel WAN yang
dan mengelola lalu lintas data dalam jaringan tersebut. Kemudian ada modem yang merupakan perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan penyedia layanan internet atau ISP. Kemudian ada repeater, merupakan perangkat jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal dalam sebuah jaringan nirkabel. Kemudian ada wireless card. Wireless card adalah sebuah perangkat untuk menangkan sinyal dan menghubungkan sebuah perangkat ke jaringan. Yang keempat, topologi jaringan komputer. Ada beberapa topologi jaringan komputer. Yang pertama itu topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kemudian ada ring atau cincin, merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Kemudian ada star atau bintang, merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hubungan. Kemudian ada tree atau pohon, merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon. Kemudian ada mesh. Topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Kemudian yang kelima, pembahasan yang kelima, protokol jaringan komputer. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam jaringan komputer itu ada beberapa, dan yang pertama itu sintak, merupakan format data dan cara pengkodean yang digunakan untuk mengkodekan sinyal. Dan kemudian yang kedua ada semantik, digunakan untuk mengetahui maksud dari informasi yang dikirim dan mengoreksi kesalahan yang terjadi dari informasi tadi. Kemudian ada timing, digunakan untuk mengetahui kecepatan transmisi data. Dan yang terakhir, pembahasan yang terakhir itu manfaat dari jaringan komputer. Ada beberapa manfaat dari jaringan komputer. Yang pertama itu berbagi dokumen, dan yang kedua menjaga kerahasiaan data, kemudian memudahkan komunikasi, penyebaran informasi, menghemat biaya, membantu aktivitas masyarakat, menyampaikan informasi dengan cepat, dan memfasilitasi jalur baru untuk konten hiburan. Oke teman-teman, itulah beberapa pembahasan yang saya bahas mengenai jaringan komputer. Semoga dapat membantu, dan maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan apapun itu. Sekian dan terima kasih.